Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bunda, saya Natasha Vidya, NIM P051403191017 dari Prodi D4 Kebidanan plus Profesi tingkat 3. Pada video kali ini, saya akan mempraktekkan video asuhan persalinan normal. Langkah pertama, setelah kita sambut klien dengan ramah, kita persilakan ibu untuk berbaring. Selanjutnya kita siapkan alat, salah satunya tuangkan betadine ke dalam kom. Baru kemudian kita tutup sampiran untuk menjaga privasi klien. Setelah selesai menyiapkan alat dan bahan, kemudian kita pastikan apakah ibu sudah ada tanda persalinan kala 2 atau belum, ditandai dengan perineum yang menonjol, kemudian sphincter anal dan vulva yang membuka, serta adanya keinginan meneran dari ibu. Setelah kita memeriksa tanda-tanda persalinan kala 2 pada ibu, selanjutnya kita patahkan ampul, kemudian kita masukkan spet 3 cc ke dalam bak instrumen, baru setelah itu kita memakai APD. Biar tidak turun. Setelah memakai APD, kita lanjutkan tindakan dengan mencuci tangan 7 langkah. Setelah itu kita keringkan. Kemudian kita pakai sarung tangan satu tangan kanan terlebih dahulu. Kita jauhkan. Setelah kita memasukkan oksitosin ke dalam spet, lalu kita pasang sarung tangan satu lagi dan kita lanjutkan tindakan vulva hygiene. Celupkan kapas ke dalam larutan DTT, peras. Kemudian kita mulai lakukan vulva hygiene dari labia mayora kanan, labia mayora kiri, kemudian labia minora kanan, balik, kemudian labia minora kiri, dan dari perineum menuju anus. Setelah selesai melakukan vulva hygiene, kita lanjutkan tindakan ke pemeriksaan dalam. Kita informasikan dulu kepada ibu bahwa kita akan melakukan atau memasukkan jari 2 kita ke dalam alat vagina ibu. Nah, ibu, saya akan memasukkan jari saya untuk mengetahui seberapa turunnya kepala bayi dan apakah keadaan ketuban sudah pecah atau belum. Kita mulai pada daerah vagina, kita lihat apakah ada laserasi atau tidak. Kemudian kita masukkan jari dari jari tengah terlebih dahulu. Perlahan-lahan masukkan jari telunjuk. Kemudian periksa pada liang vagina, apakah ada pembengkakan atau tidak. Kemudian di bagian serviks kita lihat apakah kepala bayi sudah masuk bidang Hodge berapa. Kemudian presentasi kepala atau tidak. Lalu bagaimana keadaan selaput ketubannya, apakah sudah pecah atau belum, dan pembukaan sudah batas pembukaan berapa. Tidak teraba lagi adanya bukaan, berarti bukaan sudah lengkap. Kemudian kita lakukan tindakan amniotomi untuk memecahkan selaput ketuban yang belum pecah. Kita lakukan susur setengah koher untuk menghindari cedera pada bayi. Kemudian kita putar, lalu kita torehkan untuk memecah ketuban. Setelah kita lakukan torehan untuk memecahkan selaput ketuban, kita tutup perineum untuk menghindari cipratan air ketuban. Setelah itu kita tunggu sampai air ketuban mereda. Kemudian kita keluarkan setengah koher dengan teknik yang sama seperti saat kita memasukkan setengah koher tadi. Buang setengah koher ke bengkok dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian keluarkan jari tangan kanan secara perlahan. Kemudian kita lihat bagaimana warna air ketuban, apakah terdapat mekonium atau apakah ada lendir darah atau tidak. Setelah kita selesai melakukan tindakan amniotomi, selanjutnya kita DTT sarung tangan, yaitu kita rendam ke dalam larutan klorin, kemudian kita buka secara terbalik dan diamkan selama kurang lebih 10 menit.
Setelah melakukan DTT pada sarung tangan, selanjutnya kita ukur denyut jantung janin pada bagian punggung janin. Setelah kita dengarkan selama 1 menit, kita beritahu kepada ibu, keadaan umum ibu baik, kemudian denyut jantung janinnya juga baik. Selanjutnya ibu tunggu dulu, cari posisi yang nyaman, kemudian keluarga yang mendampingi silakan dibantu ibunya apabila ingin minum, kemudian diberi semangat juga ya Pak ya. Setelah itu ibu apabila sudah ada rasa ingin meneran, ibu silakan meneran seperti ingin mengeluarkan BAB. Setelah itu dengarkan denyut jantung janin selama 5 menit sekali. Setelah kita lihat bahwa kepala janin sudah membuka vulva 5-6 cm, kemudian kita taruh handuk bersih dan kering di atas simpisis ibu atau perut ibu. Kita bentangkan. Setelah itu pasang underpad di bawah bokong ibu. Ibu permisi Bu ya, angkat sedikit bokongnya ya Bu ya. Isi ya Bu. Setelah underpad terpasang, kita dekatkan pertusset, kemudian kita buka dan juga bengkok, kemudian kita pakai sarung tangan steril. Setelah itu kita ambil kain untuk melindungi perineum ibu agar tidak terjadi robekan, kemudian bagian atas kita pakaikan kasa untuk melindungi bagian oksiput atau ubun-ubun kecil pada bayi. Setelah kepala bayi lahir, segera kita lap bagian muka bayi, periksa apakah ada mekonium atau tidak. Kemudian kita periksa pada bagian leher apakah ada lilitan tali pusat atau tidak. Karena tidak ada lilitan tali pusat, kita tunggu hingga adanya putaran paksi luar. Jika sudah ada putaran paksi luar, kita pegang kepala bayi secara biparietal. Setelah itu kita lahirkan bahu atas atau anterior dengan menarik sedikit kepala bayi ke bawah. Kemudian kita tarik ke atas untuk melahirkan bahu posterior. Setelah itu lakukan sanggah pada kepala dan punggung bayi. Dan pada bagian tangan dan punggung bayi kita lakukan susur. Sampai bayi lahir secara spontan. Kemudian kita lakukan penilaian secara sepintas bagaimana tonus otot bayi apakah aktif atau tidak, warna kulit bayi kemerahan, dan bayi menangis kuat. Setelah itu taruh di handuk kering di atas perut ibu dan segera kita keringkan. Kita keringkan bayi dengan sekalian melakukan rangsangan taktil. Setelah itu kita ganti handuk yang basah dengan handuk yang kering atau bedung bayi untuk menjaga kehangatan dan suhu tubuh bayi. Setelah itu kita lakukan palpasi pada bagian abdomen ibu untuk memeriksa apakah adanya kemungkinan bayi kedua. Tidak ada. Setelah itu kita informasikan kepada ibu bahwa kita akan menyuntikkan oksitosin. Bu, saya akan menyuntikkan oksitosin untuk kelahiran plasenta ya Bu. Setelah itu ambil kapas DTT dan lakukan desinfeksi pada area paha luar ibu. Kemudian ambil suntikan oksitosin, kita regangkan, lalu kita suntikan secara IM. Kemudian lakukan aspirasi dan suntikan. Setelah itu kita lakukan penjepitan tali pusat. Yang pertama kita ambil klem pertama, kemudian kita urut dulu, lalu kita jepit. Setelah itu kita ambil klem kedua, kemudian kita urut dulu terlebih dahulu, kemudian kita jepit. Baru kemudian kita gunting tali pusat dengan melindungi bagian tubuh bayi menggunakan tangan. Setelah kita klem menggunakan umbilical cord, kita lakukan tindakan inisiasi menyusui dini di mana bayi kita letakkan di bagian dada ibu, yaitu pada bagian bawah puting. Tindakan selanjutnya adalah kita akan melahirkan plasenta. Pertama kita pindahkan dulu klem kurang lebih 10 cm di depan vulva.
Setelah itu kita lakukan masase uterus sambil melakukan peregangan tali pusat terkendali atau PTT sampai plasenta terlihat di introitus vagina. Kemudian kita dekatkan lagi klem agar memudahkan kita melakukan PTT. Kemudian apabila plasenta sudah lahir, kita ambil klem satunya lagi untuk menjepit selaput ketuban yang sudah keluar. Kemudian kita lakukan gerakan memutar agar sisa-sisa selaput ketuban dapat keluar secara maksimal. Setelah itu kita ajarkan ibu untuk memasase uterusnya sendiri. Ibu apabila ini keras itu artinya baik ya Bu ya, tapi kalau lembek ibu lakukan terus. Kalau tidak terjadi pengerasan segera beritahu saya ya Bu. Selanjutnya kita periksa kelengkapan plasenta, apakah kotiledonnya lengkap dan apakah selaput ketuban utuh atau tidak dengan cara menyatukannya. Setelah memastikan bahwa plasenta dan selaput ketubannya utuh, segera kita masukkan ke dalam wadah yang telah kita siapkan dan sebelumnya sudah dilapisi dengan plastik. Tindakan selanjutnya adalah kita evaluasi apakah ada robekan atau laserasi pada perineum ibu atau tidak. Jika ada robekan maka lakukan hekting. Karena ini asuhan persalinan normal maka tidak terjadi robekan. Kemudian kita lakukan tindakan DTT sarung tangan kita. Lalu kita keringkan. Setelah itu kita evaluasi lagi ibu. Bagaimana Bu? Apa kontraksi uterusnya baik? Apa masih keras? Jika masih baik, maka kita lakukan tindakan selanjutnya yaitu memeriksa tanda-tanda vital ibu seperti tekanan darah dan suhu. Setelah itu kita bantu ibu untuk membersihkan dirinya. Yang pertama kita buang dulu underpad yang ada di bawah bokong ibu. Permisi sebentar ya Bu ya, angkat sedikit bokongnya. Iya. Permisi ya Bu. Kemudian kita buang underpad ke dalam kotak sampah infeksius. Setelah itu kita ambil larutan DTT menggunakan waslap. Bersihkan bagian vulva ibu. Kemudian ganti waslap. Ambil lagi air DTT. Bersihkan area bokong ibu. Permisi ya Bu ya. Sebentar Bu. Kemudian menggunakan larutan klorin kita bersihkan daerah tempat ibu berbaring. Misi Bu, sebentar ya Bu ya, kita bersihkan dulu. Baru setelah itu menggunakan air DTT kembali, kita bersihkan daerah tempat ibu berbaring yang terkontaminasi. Kemudian kita lakukan dekontaminasi alat dan kita buang sampah-sampah pada tempatnya sesuai jenis sampah. Kemudian kita periksa keadaan ibu, kita tanyakan, ibu bagaimana Bu keadaannya, posisinya masih nyaman ya, bayinya sudah bisa menyusu ya Bu ya, baik semuanya aman ya Bu. Baru setelah itu kita lakukan pemeriksaan antropometri pada bayinya, saya pinjam sebentar ya Bu ya, kita pemeriksaan dulu. Setelah kita lakukan pemeriksaan antropometri, kita lakukan penyuntikan injeksi vitamin K dan juga vaksin hepatitis B. Lalu kita periksa juga tanda-tanda vital pada bayi. Kemudian kita semprotkan larutan antiseptik DTT ke apron. Baru setelah itu kita buka. Kemudian kita rendam sarung tangan yang telah terinfeksi ke dalam larutan klorin selama 10 menit. Kemudian buka secara terbalik. Kita lanjutkan dengan mencuci tangan, kemudian kita keringkan dan lengkapi partograf. Baiklah Bunda, mungkin itu saja yang dapat saya tampilkan pada video praktek APN ini. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.